Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia, warga negara cerdas yang saat ini sedang ada di kelas 11 OTKP di SMKN Tasikmalaya. Saya harapkan Anda sehat semuanya dan bisa mengikuti proses pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini Bapak akan mengulas apa yang sudah kalian baca di selama 2 minggu ini, yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 dalam materi sistem dan dinamika demokrasi. Kalian di minggu pertama sudah membuat intisari materi, kemudian direpetisi lagi di pertemuan minggu yang lalu, sehingga wawasan kalian sebetulnya sudah sangat luas kaitannya dengan sistem dan dinamika demokrasi. Kami harapkan kalian bisa mengikuti seluruh pembelajaran ini dengan baik. Rencananya minggu depan kita akan melaksanakan tes untuk kompetensi dasar yang ini tentang sistem dan dinamika demokrasi. Saya hanya akan mengulas di pertemuan ini kaitannya dengan konsep demokrasi secara umum dan seperti apa karakteristik demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Baik. Anak-anakku, sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada negara yang menyatakan dirinya sebagai negara yang tidak demokratis. Apabila ada yang menyatakan seperti itu, tentu saja itu menjadi musuh bersama, menjadi public enemy, menjadi negara yang sangat berbahaya. Apabila ada yang menyatakan bukan sebagai negara yang melaksanakan prinsip demokrasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sama prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan di negara A dengan negara B misalnya, ataupun lebih konkretnya, apakah sama demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan yang diterapkan di Malaysia? Jawabannya tentu saja berbeda. Itu tergantung dari karakteristik dari setiap negara. Baik, kita masuk ke materi. Seperti apa sih demokrasi itu? Bagaimana klasifikasinya? Dan prinsip-prinsip demokrasi yang bagaimana yang dianut oleh negara-negara pada umumnya. Yang pertama, apa sih demokrasi itu? Ketika ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa menjawabnya dari dua hal. Yang pertama, secara asal-usul kata atau etimologi. Yang kedua, secara terminologi. Secara etimologi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya kekuasaan. Artinya adalah bahwa demokrasi itu adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan. Yang kedua, secara terminologi dapat diartikan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, bahwa secara terminologi, rakyatlah yang berkuasa. Rakyat terpilih yang menjadi penguasa. Untuk siapa dia berkuasa, itu untuk rakyat itu sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika yang menjadi peletak dasar sistem demokrasi modern. Dari sekian banyak ragam demokrasi, kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 3 hal. Yang pertama dari sisi titik berat perhatiannya, yang kedua dari sisi ideologi, yang berikutnya dari aspek proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, dari titik berat perhatiannya, demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu demokrasi formal,
kemudian demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu corak demokrasi yang menitikberatkan kepada persamaan di bidang politik. Tetapi persamaan di bidang ekonomi ataupun kesenjangan di bidang ekonomi kurang begitu diperhatikan. Corak demokrasi ini lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang menganut liberalisme atau yang menganut paham-paham liberal. Seperti di Amerika, negara-negara Eropa Barat. Mereka lebih menekankan pada persamaan di bidang politik. Kita bisa melihat bagaimana dinamika dinamika kehidupan politik di negara tersebut. Tetapi dalam hal kesenjangan ekonomi tidak begitu diperhatikan. Makanya ada praktek monopoli, monopsoni, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material itu adalah demokrasi yang mengedepankan persamaan di bidang ekonomi. Tidak boleh ada kesenjangan di bidang ekonomi. Tetapi di sisi lain, persamaan di bidang politik ataupun hak-hak masyarakat dalam bidang politik tidak begitu diperhatikan. Tidak masalah misalnya rakyat tidak berpartisipasi, tidak tahu tentang kebijakan negara. Yang penting rakyat itu sejahtera. Ini dianut oleh negara-negara yang mengimplementasikan paham sosialisme ataupun komunisme. Yang ketiga, ada demokrasi gabungan. Itu demokrasi yang mengambil sisi positif dari demokrasi formal dan material serta membangun ataupun membuang sisi negatifnya. Ini corak demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kemudian dari sisi ideologi, demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada demokrasi liberal, ada demokrasi rakyat. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang dilakukan ataupun yang diimplementasikan oleh negara-negara liberal. Inti ajarannya adalah kebebasan yang tanpa batas, kebebasan individual terutama. Di negara tidak boleh campur tangan ke dalam kebebasan individual, maka serba bebas kehidupannya. Yang kedua, demokrasi rakyat. Itu demokrasi yang dianut oleh negara-negara yang mengimplementasikan ataupun melaksanakan paham sosialisme komunisme. Seperti di Tiongkok atau negara-negara komunis lainnya. Berikutnya, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ini kaitannya dengan mekanisme bagaimana rakyat menyampaikan aspirasinya. Ada dua, ada demokrasi langsung, kemudian ada demokrasi tidak langsung. Dalam konsep demokrasi langsung, penguasa sebagai pengambil kebijakan ketika akan membuat kebijakan itu harus melibatkan seluruh rakyat. Rakyat bisa berpartisipasi langsung menentukan kebijakan-kebijakan negara yang akan diambil oleh pemerintah atau oleh penguasa. Ini terjadi pada negara-negara yang secara geografis sangat kecil misalnya. Dulu pernah dilakukan di Athena, salah satu negara kota di Yunani. Ketika raja atau penguasa akan membuat kebijakan, rakyat dipanggil berkumpul di sebuah lapangan terbuka, kemudian ditanya bagaimana kebijakan setuju atau tidak setujunya. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Ini demokrasi modern sebetulnya. Itu demokrasi di mana rakyat tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan negara ataupun membuat kebijakan negara, tetapi rakyat mendelegasikan kepada wakil-wakilnya. Siapa wakil rakyat itu? Yang ada duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, ini yang paling penting. Seperti apakah sih prinsip-prinsip demokrasi? Ini menjadi indikator apakah sebuah negara itu demokratis atau tidak. Ada 7 hal yang menjadi prinsip universal sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis. Yang pertama, di negara tersebut berlandaskan pada konstitusi. Artinya, sebuah negara dikatakan demokratis apabila kekuasaan penyelenggara negaranya, kehidupan bernegaranya itu dilandasi oleh konstitusi.
atau oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sebuah negara dikatakan demokratis apabila pemerintahannya menjamin terwujudnya hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Jadi masyarakat bebas untuk menyampaikan aspirasinya. Itu bisa dikatakan sebagai negara demokratis. Prinsip yang selanjutnya adalah pergantian kekuasaan secara berkala. Jadi tidak ada istilah kekuasaan seumur hidup, tidak ada. Secara berkala itu apakah 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, ataupun jumlah tahun lainnya, tetapi secara kontinu ada pergantian kekuasaan. Jadi tidak selamanya orang itu memegang kekuasaan pemerintahan. Ada batasannya. Kalau di Indonesia misalnya dibatasi 2 periode jabatan. 1 periodenya 5 tahun. Setelah 5 tahun ada pemilihan kembali. Nah itu contoh negara demokratis. Ya, prinsip yang kelima, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sebuah negara dikatakan negara demokrasi ketika kekuasaan yudikatifnya atau kekuasaan kehakimannya atau lembaga-lembaga peradilannya ketika membuat keputusan tidak diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Baik oleh legislatif ataupun eksekutif ataupun yang lainnya. Jadi bahaya sekali apabila hakim dalam membuat keputusan itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar proses peradilan. Kemudian yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Jadi sebuah negara dikatakan demokratis apabila hukumnya ditegakkan seutuhnya. Jadi bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ke orang kecil begitu tajam, ke orang besar misalnya yang punya kekuatan, yang punya jabatan sangat lembek, tidak seperti itu. Semuanya sama di depan hukum dan pemerintah. Yang terakhir, adanya jaminan kebebasan pers. Pers itu adalah salah satu alat demokrasi, alat demokratisasi. Pers sebagai alat untuk penyeimbang kekuasaan. Ketika persnya dibatasi ataupun diberangus, maka tidak akan ada yang namanya demokratisasi. Anak-anakku yang berbahagia, lantas seperti apa corak demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Kita lihat bahwa namanya juga demokrasi Pancasila, artinya demokrasi Pancasila itu secara sederhana demokrasi yang berdasarkan, yang dilandasi oleh Pancasila. Jadi demokrasi kita tidak termasuk demokrasi liberal, tidak juga termasuk demokrasi rakyat, tapi kita punya corak khas sendiri demokrasi Pancasila. Apa yang menjadi inti demokrasi Pancasila? Yang menjadi inti demokrasi Pancasila adalah sila keempat Pancasila. Ada 3 hal. Ada kerakyatan, artinya sila keempat Pancasila itu mengakui kedaulatan rakyat. Yang kedua, dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus dipimpin bukan oleh kekuasaan semata, tapi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Melalui apa? Melalui proses permusyawaratan dan perwakilan. Begitu idealnya konsep demokrasi. Apakah sila keempat ini sebagai inti demokrasi Pancasila itu bisa dikatakan berdiri sendiri? Oh, tentu saja tidak. Sila keempat itu dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila keempat Pancasila yang menjadi karakter utama ataupun prinsip utama demokrasi Pancasila di Indonesia,
dijabarkan lagi oleh Profesor Ahmad Sanusi ke dalam 10 pilar demokrasi Indonesia. 10 pilar inilah yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi-demokrasi di negara lainnya. Yaitu apa saja? Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, demokrasi di Indonesia harus mengarahkan, harus menjadikan warga negaranya ataupun rakyatnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan peribadatan, menganut agama yang diyakininya, serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi Pancasila selalu mengembangkan kekuatan kecerdasan, bukan kekuatan otot. Baik kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Itulah yang menjadi landasan demokrasi kita. Yang ketiga, pilar yang ketiga, bahwa demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pilar ini kita bisa melihatnya di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 1. Bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikutnya, demokrasi dengan rule of law. Artinya demokrasi Pancasila selalu mengarahkan bagaimana kehidupan bernegara itu harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau supremasi hukum. Pilar yang kelima, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengedepankan pemisahan kekuasaan negara. Dengan kata lain, dalam prinsip demokrasi Pancasila tidak dikehendaki adanya kekuasaan absolut atau kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang saja atau seperti disebut negara totaliter, bukan. Tetapi ada pembagian kekuasaan di sana. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya demokrasi Pancasila menjamin penuh melalui sila kedua akan keberadaan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Artinya adalah bahwa di Indonesia tidak boleh ada intervensi terhadap kekuasaan peradilan. Hakim tidak boleh diintervensi oleh kepentingan apapun, oleh kekuasaan manapun ketika membuat keputusan. Itulah demokrasi Pancasila. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya adalah sistem demokrasi yang dianut di Indonesia itu mewujudkan terjadinya desentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan negara tidak terpusat pada pemerintah pusat saja, tetapi kekuasaan negara itu didelegasikan, didesentralisasikan kepada daerah. Daerah diberi hak untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, pilar yang kesembilan, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi dengan kemakmuran. Jadi, apabila demokrasi Pancasila dilaksanakan sepenuhnya, maka kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, masyarakat adil dan makmur itu akan tercapai. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Jelas bahwa prinsip-prinsip keadilan menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Anak-anakku yang berbahagia, itulah sekelumit review saya kaitannya dengan konsep demokrasi dan corak demokrasi yang ada di Indonesia. Belum sepenuhnya saya review, tugas kalian untuk membaca tentang dinamika demokrasi Pancasila dan perilaku demokratis. Silakan
Apabila hal-hal yang kurang jelas, kalian tanyakan secara langsung ke saya, baik melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Silahkan, kami tunggu. Minggu depan, saya merencanakan tes secara melalui aplikasi Google Form. Siap-siap saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.